Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala habibika wa uswatina wa qudwatina wa sayyidina al-Mustafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Musalla Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita kitab Khawatirul Qur'aniyah, yaitu masih dalam surah ke-23, surah Al-Mu'minun, yang mana pada pertemuan kita pada sebelumnya adalah kita melihat bahwa Allah mengisahkan antara keadaan mukmin terdahulu dengan orang kafir. Maka boleh kita simpulkan dari kisah beberapa nabi terdahulu bahwa sama pada akhirnya Allah akan memenangkan orang-orang beriman dan akan mengalahkan orang-orang kafir. Maka selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tinggal kepada kita menentukan pilihan kemana kita akan menjatuhkan diri kita, apakah kepada golongan mukmin yang sebenarnya atau justru sebaliknya, na'udzubillah, malah memilih jalan yang batil menjadi kafir. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam surah Al-Mu'minun ini Allah setelah mengawali surah Al-Mu'minun ini dengan sifat-sifat mukmin, maka selanjutnya juga diberikan gambaran sifat unggulan yang lebih tinggi dari yang kita sebut di ayat 2 sampai 9 sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lihat di ayat 57, 58, 59, 60. Ya, 57 sampai 64 ayat. Ini akan menceritakan sifat unggulan yang lebih tinggi yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Yang pertama di ayat 57 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguh orang-orang yang karena takut dengan azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Berhati-hati maksud di sini adalah Bapak Ibu, yaitu berhati-hati dalam aktivitasnya. Dia akan selalu memikir apakah ini mengundang kebaikan atau justru mengundang mudarat. Ketika kita mencari nafkah, Bapak Ibu, hati-hati. Yang kita cari ini jalannya sudah benar atau tidak. Ketika kita bertani, yang kita garap ini apakah benar atau tidak. Ketika jadi pegawai, apakah kerja kita ini benar atau tidak. Ini hati-hati. Saya mencontohkan satu, Bapak Ibu, dari kisah seorang anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
beliau ini masih kecil. Ternyata beliau memungut satu uang kecil yang tercecer di Baitul Mal. Uang kecil ini anggaplah Bapak Ibu kalau uang sekarang ya paling uang 100 rupiah. Kalau masa Bapak Ibu yang di tahun-tahun 70-an uang mos, piti mos ya. Itu yang kan nilainya seberapa. Tapi karena anak ini memungut uang tadi, lalu ditanya, dari mana engkau dapat uang ini? Tanya oleh Umar. Ini ayah uang tercecer di Baitul Mal. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, Umar menyuruh anaknya ini kembalikan harta Baitul Mal. Satu lagi Bapak Ibu, masih kisah Umar. Sebegitu hati-hatinya beliau. Anak beliau ini ya pernah memungut minyak rambut yang dari sisa-sisa botol yang dibuang oleh penjual minyak rambut. Ya, biasanya kalau disalin Pak kan masih meninggalkan sisanya sedikit. Itu yang dikumpul-kumpul ada anak Umar nih. Lalu dilihat rambutnya berminyak, ditanya, dari mana kau dapat uang? Padahal aku tidak memberi engkau sebarang uang untuk membeli minyak rambut. Disampaikanlah oleh anaknya ini bahwa minyak rambut itu didapat dari sisa-sisa botol minyak rambut yang dibuang oleh pemilik atau penjual minyak rambut. Umar pun menyuruh ya, anaknya ini agar menghabiskan rambutnya, karena yang menempel itu bukanlah hak kita. Nah, sebegitunya Bapak Ibu. Kadang-kadang dia murah mana barang taichi aku, rezeki nomplok ni. Ini kehati-hatian Bapak Ibu. Jadi satu sifat yang dimiliki oleh orang mukmin adalah berhati-hati. Dalam berucap dia berhati-hati. Ya. Apakah ucapan saya ini akan menyakiti orang lain? Apakah ucapan ini akan mengundang ghibah? Apalagi Pak, kalau sudah berdua saja, apalagi obrolan itu tidak lagi terkawal, biasanya mengarah ke ghibah, mengecek orang. Hati-hati Pak. Jadi sifat mukmin itu pertama hati-hati. Yang kedua, kita lihat di ayat 58 59. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Yaitu mereka beriman terhadap ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah dan mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mutlak Bapak Ibu. Karena apa? Ketika ada seseorang mempersekutukan Allah dengan yang lain, tentu status mukminnya itu pun gugur menjadi musyrik. Bagaimana pula akidah akan dicampur adukkan dengan syirik? Ya, tauhid bercampur dengan syirik tak mungkin. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya pastikan kita sudah bebas dari syirik. Bahkan Bapak Ibu, saya ketika mengajar manasik umrah atau manasik haji, saya sampaikan ke jemaah ini, kalau ada Bapak Ibu yang mau berangkat umrah tapi masih percaya kepada jimat, masih percaya kepada benda-benda yang bisa dianggap mendatangkan manfaat atau bisa menolak bala, ya, lalu kita datang pada Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jawaban Allah, la labbaik.
Kita katakan labbaika la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Tapi kenyataannya dalam dompet ada jimat, di pinggang kita ada jimat, di dalam badan ada susuk. Na'udzubillah. Umrah apa atau haji apa yang akan diterima oleh Allah? Tapi sementara orang melakukan haji atau umrah ini mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula Allah akan menerima salat kita? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya semata-mata untuk Allah. Kata Allah, bohong. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang mukmin mereka tidak lagi akan mengandalkan benda-benda itu, tapi mereka yakin yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa melindungi mereka dari mudarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saya di pengajian-pengajian juga saya sampaikan Pak Ibu, kalau takwik cucu wak kanai palasi, ya, ndak galang basi tu je dia. Ya, ndak banang tujuh ragam tujuh dah. Ndak ada suntunga cudi sami anu. Ya. Ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-baitul ladzi yaqra'u fihi surat al-Baqarah. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya, la yadkhulahu syaitan, tak akan masuk syaitan ke dalam. Tak akan bisa Pak Ibu baca ayat surah tak akan bisa Pak Ibu membaca surah Al-Baqarah itu sadolahnya ayat kursi sejadi. Bacaan ayat kursi ambil anak, insyaallah aman. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami dikasih tahu ada tetangga kami kononnya dikatakan pelasik. Lalu dianjurkanlah kami supaya diberilah anak ini, benda ini, benda ini, benda ini. Tak cukup dengan Al-Baqarah. Alhamdulillah Pak, lah kadang lah anak tulis sekolah hafiz Quran. Untuk apa kita mengandalkan benda tadi kalau kita bisa mengandalkan Allah Subhanahu wa taala? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Yang ketiga adalah yaitu Masya Allah Tabarakallah di ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka yang menginfakkan hartanya, mendatangkan hartanya kepada pos-pos kebaikan, ke masjid infaknya ada, anak yatim santunannya ada, para fakir miskin dikasihnya makan, ya. Dengan kawan sejawat kasihnya hadiah. Yang atas nama memberi itu Bapak Ibu, bahkan apalagi yang Allah berikan kelebihan rezeki sesuai nisab dengan haulnya, dia keluarkan zakatnya. Inilah yang dipuji oleh Allah di ayat 60 ini. Mereka mengeluarkan harta itu, ya, dengan hati rasa takut kepada Allah. Takwik dia apa Ibu? Takwik adulah di rasa kia tu justru ada hak orang lain yang tidak kita keluarkan. Maka karena mereka tahu dan mereka sesungguhnya akan kembali kepada Rabb-nya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu makanya ketika seseorang meninggal dunia, setentang hartanya Pak Ibu, apa kewajiban yang harus dikeluarkan? Ini sudah pernah saya sampaikan di sini. Pertama, kalau ia berhutang dengan Allah, apa hutangnya? Ada zakat yang belum dikeluarkan, keluarkan zakatnya. Yang kedua, apabila dia berhutang dengan manusia, selesaikan hutang. Yang ketiga, ambil dari hartanya itu untuk biaya penyelenggaraannya. Yang terakhir, sisanya itulah yang menjadi harta waris yang akan dibagikan kepada ahli warisnya yang ada. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, hati-hati
Jangan ketika seorang meninggal kita terfikir dengan harta yang ditinggalkannya untuk berapa dibagi. Tidak. Tapi ini tata urutnya dulu. Keluarkan hutangnya dengan Allah, hutangnya dengan manusia, keluarkan untuk biaya penyelenggaraan pemakamannya, dan terakhir barulah dibagi sesuai dengan kaidah syariat yang ada. Demikian, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.